Jadi, ilustrasi yang dinamakan usaha adalah contoh gambar nomor 2 yang ini. Kenapa gambar ini dinamakan usaha? Karena usaha adalah sebuah gaya yang diberikan pada benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah atau Lalu, bagaimana dengan gambar yang ini? Yuk kita cari tahu. Anak-anak silakan berdiri, lalu dorong tembok yang ada di sekitar kalian. Sudah? Tuliskan di buku catatan kalian apa yang terjadi saat kalian mendorong tembok. Selanjutnya, menurut kalian, apakah kegiatan mendorong tembok tersebut merupakan contoh dari penerapan konsep usaha? Tulis jawabanmu di buku ya. Mari kita berdiskusi. Jadi, kegiatan apapun saat benda tidak mengalami perpindahan tempat tidak bisa dikatakan sebagai usaha. Contohnya seperti kalian mendorong tembok tadi. Itu tidak dapat dikatakan sebagai usaha karena perpindahannya sama dengan 0. Selanjutnya, sebesar apa sih energi yang diberikan pada benda di tiap detiknya? Cara mencarinya mudah, cukup dengan membagi besar usaha dengan selang waktu yang diberikannya. Soal. Berapakah besar usaha yang dilakukan mobil saat melaju dengan jarak yang ditempuh 30 meter dan gaya sebesar 500 Newton? Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui perpindahan sama dengan 30 meter. Lalu, gaya yang diberikan sama dengan 500 Newton. Ditanya, berapa besar usaha yang dilakukan mobil tersebut? Usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. 500 Newton dikali dengan 30 meter. Ayo berapa? Ya, betul. Hasilnya 15.000 Joule. Dari pembahasan ini, diketahui bahwa semakin besar gaya yang dikeluarkan, maka usahanya semakin besar. Lalu, perpindahan selalu berbanding lurus dengan usaha yang diberikan. Kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya seperti ini. Dari video yang baru saja kita lihat, jenis pesawat sederhana apa sih yang digunakan? Yuk kita cari tahu. Pesawat sederhana memiliki 4 jenis. Yang pertama, katrol.
Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 macam katrol. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya dengan tidak menggandakan gaya kuasa. Keuntungan mekanis untuk katrol tetap sama dengan 1. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Keuntungan mekanis untuk katrol bebas ini sama dengan 2. Yang ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanis untuk katrol majemuk ini sama dengan jumlah katrolnya. Contoh penerapan pesawat sederhana jenis katrol ini bisa kita lihat pada kerekan bendera atau kerekan sumur. Jenis pesawat sederhana selanjutnya yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Contoh penerapan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada kursi roda, mobil, sepeda, atau sepatu roda. Jenis pesawat sederhana selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Keuntungan mekanis pada bidang miring adalah gaya beban dibagi gaya kuasa atau L per H. Contoh penerapan bidang miring bisa kita lihat pada setruk, pisau, dan tangga. Jenis pesawat sederhana selanjutnya yaitu pengungkit atau tuas. Pengungkit merupakan pesawat sederhana yang terbuat dari sebatang benda yang keras seperti balok, kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat suatu benda. Nah, berdasarkan posisi bagian-bagiannya, maka pengungkit dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Yang pertama, pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama memiliki titik tumpu yang berada di antara beban dan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang diperlukan. Contoh pengungkit jenis pertama ini bisa kita lihat pada gunting, tang, linggis, dan palu. Yang kedua, pengungkit jenis kedua. Nah, pengungkit jenis kedua ini memiliki beban yang berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya pada gerobak dorong, pembuka kaleng, pemotong kertas, dan pemecah biji. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga. Nah, pada pengungkit jenis ketiga ini, posisi kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh pengungkit jenis ketiga ini bisa kita lihat pada sekut dan jepitan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kerja
saja pesawat sederhana pada sistem gerak. Ternyata, prinsip pesawat sederhana ada juga loh yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Contohnya nih, pada saat kita mengangkat barbel. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya adalah lengan bawah. Oleh karena itu, prinsip ini menggunakan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Selain itu, kegiatan pada saat bermain bulu tangkis juga menggunakan prinsip pesawat sederhana loh. Coba kita diskusikan bersama. Pertama, pada saat mengangkat kepala. Pada saat mengangkat kepala, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Kira-kira ini menggunakan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis keberapa ya? Yang kedua, pada saat meregangkan otot lengan dan bahu. Pada saat meregangkan otot lengan dan bahu, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kira-kira ini menggunakan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis keberapa ya? Yang ketiga, pada saat jinjit. Pada saat jinjit ini, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, kira-kira saat beban berada di antara titik tumpu dan kuasa, ini pengungkit jenis keberapa ya? Silakan jawab pertanyaan 1, 2, dan 3 di buku catatan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah kita pelajari bersama-sama. Anak-anak yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, jangan lupa kumpulkan tugas catatan 1-7 hari ini